pasaran listrik. Selama 1,5 abad lebih, telah banyak kontribusi pada seni pengukuran besaran listrik. Selama periode terbaik ini, upaya-upaya secara prinsip ditujukan untuk menyempurnakan instrumen jenis simpangan atau deflection tipe dengan suatu skala dan jarum yang bisa bergerak atau movable pointer, turut simpangan jarum sebagai fungsi dari dan tentunya analog nilai kuantitas listrik yang diukur. Istilah instrumen analog telah melekat untuk mengidentifikasi instrumen jenis simpangan dan untuk membedakannya dari instrumen berbeda secara keseluruhan yang menampilkan nilai kuantitas yang diukur dalam bentuk desimal atau digital. Instrumen yang lebih baru ini dinamakan instrumen digital. Banyak instrumen yang bisa melayani tujuan secara bersama dalam memberikan informasi tentang kuantitas variabel yang diukur. Beberapa instrumen dilengkapi rekod permanen. Lebih lagi, beberapa instrumen digunakan untuk mengukur atau mengendalikan kuantitas, sehingga kita bisa katakan bahwa instrumen melayani 3 fungsi dasar: penunjukan atau indicating, pencatatan atau recording, dan pengendalian atau kontrol. Instrumen penguji kuantitas listrik dan elektronika dengan tujuan umum utamanya berfungsi untuk penunjukan dan pencatatan. Instrumen yang digunakan pada proses industri kebanyakan ditujukan untuk fungsi kontrol. Sistem seperti ini dinamakan sistem kontrol otomatis. Ada banyak cara untuk mengukur nilai kuantitas yang berbeda. Banyak kuantitas fisika paling baik diukur dengan mekanik belaka seperti menggunakan manometer watch untuk mengukur tekanan udara. Kuantitas lainnya diukur menggunakan metode yang berbasis listrik seperti mengukur konduktivitas larutan dengan current meter. Pengukuran lainnya dibuat dengan instrumen elektronik yang disertai rangkaian penguat atau amplifying circuit untuk meningkatkan amplitude kuantitas yang diukur. Istilah instrumen dalam instrumentasi adalah piranti yang digunakan. Pengukuran dan jenis data. Pengukuran adalah proses mendapatkan informasi besar fisik tertentu seperti tegangan, arus listrik, hambatan, konduktivitas, dan lainnya. Informasi yang diperoleh dapat berupa nilai dan bentuk angka maupun berupa pernyataan yang merupakan sebuah simpulan atau kualitatif. Informasi yang diperoleh dalam suatu pengukuran disebut data. Sesuai dengan sifat pengukuran, maka data dapat dibagi menjadi 2 jenis, yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu data kualitatif. Dengan data ini, maka informasi yang diperoleh berupa sebuah pernyataan simpulan, misalnya nilai kuantitas suhu dari sensor LM35 dapat dirubah menjadi sinyal digital menggunakan ADC. Yang kedua, data kuantitatif. Bila informasi yang diperoleh dalam pengukuran berupa nilai atau angka, maka data itu disebut data kuantitatif. Misalnya sebuah pengukuran tegangan diperoleh. Dia digolongkan menjadi 2 jenis, yaitu A. Data empiris. Data ini diperoleh langsung saat dilakukan pengukuran apa yang terbaca pada alat ukur. Data empiris sering disebut juga data mentah karena belum diproses lebih lanjut. Tegangan yang terbaca pada voltmeter misalnya adalah termasuk data empiris. B. Data terproses atau proses data. Data ini diperoleh setelah dilakukan pengolahan tertentu, misalnya melalui sebuah perhitungan. Sebagai contoh, jika diukur tegangan V dengan arus I, maka hambatan R sama dengan V per I. Setelah dihitung hasilnya disebut data terproses. Data tipe ini biasanya diperoleh dari proses reduksi data. Alat atau error dan ketidakpastian atau uncertainty. Secara konsep pengukuran, baik karena keterbatasan alat ukur maupun karena kondisi lingkungan, maka dipercaya bahwa setiap pengukuran akan selalu menghasilkan hasil ukur yang tidak semestinya atau sebenarnya. Dalam hal ini diasumsikan hasil benar tersebut tidak diketahui. Simpangan atau selisih atau difference antara hasil ukur, hasil pengamatan, dan hasil yang sebenarnya dinyatakan sebagai ralat atau error. Dalam mengukur tegangan misalnya, hasil dinyatakan dengan 1,5 lebih kecil dari V lebih kecil dari 1,6 volt atau volt.
Nilai benar pengukuran tentu saja berada di dalam rentang hasil pengukuran ini. Oleh karena sebuah rentang nilai pengukuran sekaligus menyatakan ketidakpastian atau uncertainty hasil ukur, maka pengertian Ralston tidak dibedakan dengan pengertian ketidakpastian untuk menunjukkan deviasi pengukuran terhadap nilai benar. Sebagai contoh, sebuah pengukuran telah dituliskan hasilnya dengan volt. Artinya, alat ukur kita menunjukkan hasil baca 10,5 volt dengan ketidakpastian atau ralat pengukuran 0,5 volt, sedangkan nilai benar kita berada dalam selang nilai 10,5 dikurang 0,5 sama dengan 10,0 volt sampai dengan 10,5 ditambah 0,5 sama dengan 11,0 volt. Akurasi atau accuracy. Suatu alat ukur dikatakan tepat jika mempunyai akurasi yang baik, yaitu hasil ukur menunjukkan ketidakpastian yang kecil. Dapat juga dipahami sebagai beberapa dekat hasil ukur dengan nilai benarnya. Dalam hal ini, sebelum sebuah alat ukur digunakan, harus dipastikan bahwa kondisi alat benar-benar dalam keadaan baik dan layak untuk digunakan, yaitu alat dalam keadaan terkalibrasi dengan baik. Kalibrasi yang buruk akan menyebabkan ketidakpastian hasil ukur menjadi besar. Kalibrasi. Alat ukur perlu diteliti kalibrasinya sebelum dipergunakan agar hasil ukurnya dapat dipercaya. Saat kalibrasi harus selalu menempatkan jarum penunjuk pada titik nol yang sesungguhnya saat alat ukur akan digunakan. Sering pada sebuah alat ukur jarum penunjuk tidak berada pada titik nol yang semestinya, sehingga saat digunakan nilai baca selalu lebih besar atau lebih kecil dari yang seharusnya, sehingga menyumbang apa yang disebut ralat sistematis. Secara umum, pengertian kalibrasi di sini adalah membandingkan alat ukur dengan referensi. Referensi atau standar yang digunakan untuk mengkalibrasi alat ukur dapat ditempuh dengan beberapa tahap. Yang pertama yaitu standar primer. Apabila ada standar primer, maka sebaiknya acuan ini yang digunakan untuk mengecek kalibrasi alat. NIST atau National Institute of Standards and Technology dalam hal ini termasuk yang memiliki wewenang untuk selalu memelihara dan menyediakan standar-standar yang diperlukan dalam pengukuran, misalnya temperatur, massa, dan waktu. Yang kedua, standar sekunder. Biasanya apabila standar primer tidak dapat ditemukan, maka dia dapat menggunakan standar sekunder berupa alat ukur lain yang diyakini mempunyai akurasi yang lebih baik. Sebagai contoh, voltmeter tanda pada waktu digunakan menunjukkan pembaca 4,5 volt. Alat lain yang diyakini akurasinya atau standar sekunder menghasilkan nilai 4,4 volt. Dengan ini berarti voltmeter dapat dikalibrasi 0,1 volt lebih kecil. Standar lain yang diketahui. Apabila standar sekunder juga tidak dapat diperoleh, Anda dapat menggunakan acuan lainnya, misalnya nilai hasil perhitungannya. Presisi atau precision. Sebuah alat ukur dikatakan presisi jika untuk pengukuran besaran fisik tertentu yang diulang, maka alat ukur tersebut mampu menghasilkan hasil ukur yang sama seperti sebelumnya. Sebagai contoh, jika pengukur tegangan dengan voltmeter menghasilkan pengukuran diulang beberapa kali kemudian tetap menghasilkan pembacaan 5,61 volt, alat tersebut sangat presisi. Oleh karena itu, sifat presisi sebuah alat ukur bergantung pada revolusi dan stabilitas alat ukur. E1 resolusi. Sebuah alat ukur dikatakan mempunyai resolusi yang tinggi atau baik jika alat tersebut mampu mengukur perubahan nilai besaran fisik untuk skala perubahan yang semakin kecil. Voltmeter dengan skala terkecil 1 mV tentu mempunyai resolusi lebih baik dibanding voltmeter dengan skala baca terkecil 1 volt. E2 atau stabilitas. Stabilitas alat ukur dikaitkan dengan stabilitas hasil ukur atau hasil pembacaan yang bebas dari pengaruh variasi acak. Jadi dikaitkan dengan penunjukan hasil baca yang tidak berubah-ubah selama pengukuran. Jarum voltmeter tidak bergerak-gerak ke kiri maupun ke kanan di sekitar nilai tertentu. Jadi sebuah alat ukur yang baik harus memiliki akurasi yang baik, juga harus menghasilkan presisi tinggi. Sebuah alat ukur mungkin saja mempunyai presisi yang baik tetapi tidak akurat dan sebaliknya. Selain sebuah alat ukur perlu mempunyai akurasi dan presisi yang baik, perlu juga memiliki sensitivitas yang tinggi. Ketiga, sensitivitas.
Apabila alat ukur mempunyai respon yang baik terhadap setiap perubahan kecil sinyal input atau masukan sehingga output atau hasil baca mengikuti perubahan tersebut, maka alat dikatakan sensitif.